Desa itu adalah tradisi alamiah umat manusia di muka bumi, tetapi hari ini tersisa menjadi tradisi Asia saja. Kalau di Eropa sudah bergeser dari village ke rural, dari desa ke perdesaan. Kalau di tanah Amerika maupun Australia itu tradisi community, komunitas yang tidak memiliki pemerintahan. Kalau Afrika itu tradisi tribal ya, tradisi masyarakat suku. Nah, yang tersisa di Asia, jadi artinya begini, kalau di Eropa itu sejak abad 18-19 itu apa yang disebut dengan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, itu kalau menurut cara pandang sarjana hukum, atau desa sebagai organisasi pemerintahan, atau sering disebut sebagai self-governing community, itu sudah dihancurkan oleh negara. Jadi Eropa itu melenyapkan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum. Tapi dia sebagai komunitas tempat tinggal masih ada. Dan kemudian negara itu membuat konsep namanya rural atau countryside ya. Countryside itu ya perdesaan itu ya. Perdesaan itu dipandang dia sebagai wilayah, sebagai komunitas, tetapi bukan sebagai organisasi pemerintahan atau bukan sebagai kesatuan masyarakat hukum. Jadi ciri khas kesatuan masyarakat hukum yang melekat pada desa itu dia bisa punya kekuasaan atau punya otoritas mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, atau mengatur dan mengurus hajat hidup orang banyak. Dan itu tradisi yang sudah lama. Bahkan sebelum sejarah atau zaman prasejarah itu sudah ada kisah tentang itu. Dan kalau kita belajar di zaman Yunani kuno, kan ada 3 asosiasi manusia. Satu adalah keluarga. Kalau 2 orang berkumpul menjadi keluarga, itu sebagai asosiasi manusia untuk merajut kebahagiaan. Jadi keluarga di mana-mana itu bahagia. Tapi kalau sebenarnya kosakata sejahtera itu untuk warga, bukan untuk keluarga. Keluarga itu bahagia. Lalu asosiasi yang kedua adalah desa. Ini asosiasi manusia untuk mencukupi kebutuhan sendiri dan sekaligus untuk merajut social order. Jadi tatanan sosial dan mencukupi kebutuhan diri sendiri, self help, atau dalam tradisi Indonesia disebut dengan baik swadaya maupun swasembada. Nah, oleh karena itu ini spirit yang itu tidak pernah hilang dari waktu ke waktu di seluruh dunia. Spirit swadaya dan spirit swasembada itu desa begitu. Lalu yang ketiga itu negara. Negara ini asosiasi manusia untuk kesempurnaan warga negara. Ini kan mengalami transformasi toh. Setiap identitas orang itu kan sangat beragam. Yang paling rendah itu penduduk. Penduduk itu sebenarnya konsepnya orang statistik dan itu ilmunya kolonial pada abad 18. Istilah penduduk itu, kalau sekarang ya bonus demografi itulah. Makanya saya kepada mahasiswa jangan tergiur dengan halusinasi bonus demografi. Karena bonus demografi itu ya sebenarnya memberikan janji kepada anak-anak muda supaya sibuk dengan dirinya sendiri, tapi mereka itu dijauhkan dari realitas rakyat. Jadi penduduk itu ya identitas atau konsep statistik yang dihitung, didaftar, ditarget dan sebagainya.
termasuk dapat BLT itu. Mereka didefinisikan mana yang miskin dan tidak, itu namanya penduduk itu. Lalu kita punya KTP, kartu tanda penduduk. Kita tidak pernah mengenal kartu tanda warga negara, kartu tanda penduduk ya. Lalu yang kedua rakyat. Rakyat itu konsep politik dia. Konsep politik itu artinya bahwa orang per orang itu menjadi basis kekuasaan dan kedaulatan dalam pemerintahan negara. Tetapi kalau istilah lokalnya, rakyat itu disebut sebagai folk. Folk ya, folk itu rakyat pribumi itu loh, yang asal usulnya dari kawulo atau dari hamba itu. Atau kalau dalam tradisi Jawa namanya wong deso. Wong desa itu rakyat dalam pengertian folk, bukan people. Jadi folk ini ya, makanya kan istilah wong cilik itu asal usulnya dari sana. Kalau kita menyebut rakyat, bukan setiap orang itu bukan setiap orang beridentitas sebagai rakyat. Artinya rakyat itu sing wong cilik tadi. Itu artinya memandang rakyat dari sisi folk. Kalau bahasa Inggris pakai F, kalau bahasa Belanda pakai V. Sehingga dulu di zaman kolonial ada istilah Volksgemeenschapppen. Jadi pemerintahan pribumi, kesatuan masyarakat hukum pribumi begitu ya. Itu folk. Atau bahasa lainnya bisa juga kawulo atau hamba atau wong cilik atau wong desa. Jadi sampai hari ini istilah wong desa itu juga menjadi sebutan. Artinya wong desa itu bukan wong kutha, bukan orang kota. Nah, lalu yang terakhir itu namanya citizen, warga. Warga itu konsep hukum. Jadi kalau kita bernegara itu artinya memang hukum yang paling utama. Tetapi negara itu kan punya pemerintahan yang bagaimana bisa mentransformasikan dari identitas wong desa, wong cilik, rakyat menjadi sama, yaitu warga negara. Konsep warga negara itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip dari warga itu adalah equality before the law. Semuanya setara di depan hukum. Tidak perlu melihat agama, suku, daerah, gender dan sebagainya. Semuanya sama, itu namanya warga negara. Nah, ketika negara itu dibuat, maka semuanya itu harus didudukkan menjadi warga. Oleh karena itu, negara itu adalah asosiasi manusia untuk menciptakan kesempurnaan warga negara. Jadi tidak perlu lagi ada istilah iki wong desa, iki wong cilik, iki wong gunung, atau ini orang Papua, ini orang Jawa, tapi semuanya sama, yaitu warga negara Indonesia. Nah, yang ini proyek besar ini masih jauh nih, masih sangat jauh sampai hari ini. Belum. Di antara kita termasuk para politisi itu masih banyak berbicara tentang konsep bangsa. Misalnya kepak sayap kebinekaan. Nah, itu ngomong tentang kebangsaan. Jadi kalau bangsa itu imajinasi supaya orang itu meninggalkan suku-sukunya gitu ya. Tapi Soekarno itu jelas mengatakan bahwa sila keempat dan sila kelima, kerakyatan dan keadilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu artinya warga negara. Jadi artinya konsep kerakyatan dan konsep kewargaan itu menjadi bintang penuntun dinamis untuk mencapai tujuan negara. 4 tujuan negara yang ada dalam konstitusi gitu ya. Nah, memang lalu yang terjadi kita ini dualisme. Ada desa, ada negara. Negara dibuat itu untuk mendudukkan setiap orang itu menjadi warga. Tetapi kalau desa itu orientasinya merawat tadi tatanan sosial dan kecukupan tadi.
Sehingga istilah wong desa atau komunitas itu masih tetap dirawat. Nah, ini mengalami transformasi yang panjang, termasuk nomenklatur atau istilah-istilah yang kita pakai, dan nanti akan saya uraikan. Misalnya begini, warisan dari Mataram kuno kita itu mengenal Wanua namanya. Dan itu seluruh ini ya, seluruh Nusantara itu dulu namanya Wanua. Itu pengaruh dari Austronesia. Jadi kalau menurut para sejarawan itu disebut sebagai prasejarah. Ya, jadi belum ada sejarah. Tapi para arkeolog itu bisa menunjukkan ya, zaman prasejarah itu Wanua. Dan hari ini istilah Wanua itu masih tersisa di Sulawesi Utara, terutama di tanah Minahasa. Minahasa itu kan Minahasa itu kan persatuan sebenarnya. Persatuan Wanua itu. Lalu warganya disebut dengan Kawanua. Jadi warga Wanua atau warga desa itu disebut Kawanua. Nah, istilah Wanua juga masih dikenal di Sulawesi Selatan, tapi dia tidak digunakan untuk menyebut nama desa. Tidak untuk sebutan desa. Mereka tetap menggunakan desa. Tapi kosakata Wanua bagi masyarakat Bugis dan Makassar itu adalah hubungan internasional. Sehingga di Universitas Hasanuddin itu ada jurnal namanya Wanua. Judulnya Wanua, lalu subjudulnya Jurnal Hubungan Internasional gitu ya. Jadi ini wawasannya sangat luas karena memang spektrumnya Wanua itu ya mulai dari Pasifik sana sampai ke Madagaskar. Itu dulu semuanya memakai kata Wanua itu untuk menyebut desa sebagai tradisi alamiah umat manusia di muka bumi. Sebutannya beda-beda. Kalau Kalimantan Barat dalam perkembangannya menjadi Binua atau Banua. Kalau di tanah Sumatera pakai V, Vanua. Di Bali Benoa. Itu semuanya sama, cuma kosakatanya ya yang membedakan. Nah, kalau di tanah Jawa itu namanya pakai W, Wanua itu. Nah, itu istilah Wanua itu bertahan sampai pada abad ke-11. Lalu di Jawa Timur itu muncul ada istilah ini ya. Dulu kerajaan, termasuk kerajaan ini ya, Kahuripan Airlangga, sebelum Airlangga lalu ada yang Pusindok dan sebagainya itu perpindahan dari Mataram kuno, mereka pindah ke Jawa Timur. Ketika mereka pindah di Jawa Timur itu Wanua sudah ada. Lalu Pusindok membangun kerajaan di sana, ya, membangun kerajaan di sana. Di sini sudah ada masyarakat, sudah ada penduduk begitu ya. Tiba-tiba ini datang membawa tentara, membikin kerajaan, lalu menarik pajak. Karena menarik pajak, lalu Wanua di sana itu minggir, pergi. Mereka mendirikan namanya ini ya, tani. Kenapa? Karena Wanua itu menjadi objek pajak. Pajak upeti, pajak itu. Jadi kalau dari dulu itu kita mengenal 3 hal ya. Pajak itu untuk kepala, tapi itu dikumpulkan oleh desa, oleh Wanua. Yang kedua upeti itu kalau setelah panen, gitu ya. Lalu yang ketiga pancen. Pancen itu persembahan kerja secara gratis karena sebuah keluarga itu tidak sanggup membayar pajak dan upeti. Kalau di Belanda namanya rodi, di Portugal namanya ordem, di Prancis namanya courve. Itu tradisi di muka bumi ya. Kalau sekarang gotong royong namanya. Jadi gotong royong mengerjakan fasilitas publik secara gratis itu namanya pancen itu ya. Tapi kan bukan berarti itu diterapkan bagi orang yang tidak bisa membayar pajak dan ini. Pajak dan upeti. Tapi hari ini bisa kita tunjukkan mengapa orang kota tidak disuruh gotong royong, lalu orang desa disuruh gotong royong. Karena
pajak yang dikumpulkan di kota itu jauh lebih besar daripada pajak yang dikumpulkan di desa. Jadi orang desa itu harus gotong royong. Jadi itu keadilan sosialnya kurang, jadi apa namanya, timpang lah. Jadi ceritanya begitu. Lalu ketika ada tani nama desa pada waktu itu dikejar, mereka lari lagi sampai ke Tengger sana itu. Jadi dulu itu rata-rata desa itu ya di pinggir sungai, Bang. Tapi setelah dikejar lalu sampai ke ini ya, ke puncak gunung itu ya. Itu dikejar pajak sama upeti. Sehingga itu cerita tentang itu desintegrasi desa. Jadi desa itu mekar. Di Jawa ini makanya ukuran desanya itu kecil-kecil. Di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat makanya penduduknya itu ya paling banter 5.000. 3.000, 5.000, luasnya ya segitu-gitu aja. Karena tradisinya begitu. Jadi dulu gede, lari karena ini kemudian menjadi wilayah kekuasaannya raja. Atau kalau tradisi barunya namanya bedol diso ya. Bedol diso itu dulu ini ya, udah habis waktunya. Jadi kan dulu kalau di Jawa itu ada istilah ini loh, tradisi PP ya. PP itu berjemur ini ya, berjemur di alun-alun keraton itu sebenarnya merespon karena kerajaan itu tidak adil. Kalau itu direspon dengan baik, lalu ada negosiasi, ya nanti berjalan dengan baik. Tapi kalau mereka tidak memperoleh respon dengan baik, mereka akan bedol desa, lalu mendirikan desa baru dan sebagainya. Gitu itu maksud saya ini cerita tentang bagaimana hubungan antara negara sama desa itu dari dulu sampai sekarang itu belum duduk dengan sempurna. Tetapi kalau kita mau dengan model Eropa, ya memang harus berani, artinya desa itu dihapuskan. Tapi kita ini enggak. Dihapuskan tidak, diperkuat juga tidak. Jadi poin saya ada di situ. Negara itu tidak pernah berhasil menyerap desa kecuali menghisapnya. Negara tidak pernah berhasil masuk ke dalam desa kecuali menindasnya. Ya kalau menurut teori yang ideal di luar Eropa ya, tapi menurut tradisi Jepang, tradisi Korea dan Cina, tradisi Asia, termasuk India, itu desa itu sebagai batu landasan dan batu penjuru bagi negara. Ya, jadi negara itu ya landasannya di situ, karena kalau orang Jawa kan bilangnya begini, desa itu cerak watu adoh ratu, dekat dengan batu, jauh dari ratu. Batu atau watu itu simbol kekuatan, ratu itu simbol kekuasaan negara. Keyakinannya jika kekuasaan itu ditopang dengan kekuatan maka akan kokoh. Sebaliknya kekuasaan tanpa kekuatan itu akan rapuh. Dan sebaliknya juga kalau kekuatan tanpa kekuasaan itu beku. Ya begitu-begitu saja. Sehingga desa itu rata-rata ya stagnan. Begitu ya. Dan oleh karena itu ini menjadi penting untuk diperhatikan dan juga pengalaman di banyak negara. Kalau kita mau memperkuat desa, kecuali kalau Republik Indonesia mau menghapus desa itu ceritanya lain ya. Kalau mau menempuh Eropa ya, itu dihapuskan semua, nggak ada kesatuan masyarakat hukum. Tetapi kalau mau memperkuat, maka desa itu mengandung 3 hal. Pertama itu lokalitas. Lokalitas itu ya bisa budaya lokal, bisa kearifan lokal, bisa identitas lokal, bisa kepentingan lokal. Kepentingan lokal itu menjadi penting dan hari ini selalu muncul masalah. Pemerintah melalui program dana desa ini pengennya menyeragamkan ini ya, dengan pendekatan pembangunan itu ya. Nah, kalau menurut undang-undang desa kepentingan masyarakat setempat atau lokalitas itu sebagai hukum tertinggi. Tetapi pemerintah, Kementerian Desa itu menempatkan
prioritas sebagai hukum tertinggi. Jadi prioritasnya menteri itu yang mengatur seluruh desa Indonesia. Jadi dia mengabaikan lokalitas itu. Yang kedua, desa itu mengandung life, mengandung kehidupan dan penghidupan. Hajat hidup orang banyak. Ada sungai, ada hutan, ada ini ya, dan itu sama dengan klaim masyarakat adat di mana-mana begitu. Jadi mereka itu hidupnya bersatu dengan alam. Mereka itu menyebut alam, bukan sumber daya alam. Kalau sumber daya alam itu kan sebutan para ekonom, karena alam itu menjadi tempat untuk dieksploitasi, mendatangkan uang yang sebesar-besarnya. Jadi mereka live kehidupan itu, dan di mana-mana saya menangkap ada prinsip, ada nilai kecukupan, keseimbangan, keberlanjutan. Masyarakat adat, masyarakat desa di mana-mana itu punya prinsip kalau mengambil satu cukup, tidak perlu mengambil 10. Kenapa bisa begitu? Karena yang 9 itu punya anak cucu. Sebaliknya kalau pandangan ekonomi orang Jakarta mengatakan begini, kalau Anda bisa mengambil 10, kenapa hanya mengambil 1? Itu loh, itu namanya teori sumber daya alam. Makanya di Bali kan ada Trihita Karana. Sama juga sebenarnya di Islam itu ada hablum minallah, ada hablum minannas, dan ada hablum minal alam. Sebenarnya sama ya, keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam. Itu seimbang. Jadi nggak boleh ini ya, itu Bali memberikan contoh yang luar biasa. Jadi itu prinsip kecukupan, keseimbangan, keberlanjutan itu namanya itu tadi, life, dan itu lokalitas itu. Dan yang ketiga representasi. Jadi desa itu mengandung representasi. Representasinya itu apa? Ya macam-macam, termasuk organisasi pemerintahan desa. Itu representasi itu. Jadi bagaimana mengorganisir kepentingan mereka, aspirasi mereka, lokalitas mereka, kehidupan mereka itu melalui wadah yang dibungkus dengan pemerintahan desa. Meskipun demikian, pemerintahan desa ini kan sudah rusak. Rusaknya ya macam-macam karena dia dikonstruksi menjadi semacam birokrasi. Lalu harus patuh ke atas, begitu ya. Nah ini karena itu kalau kita mau mengorganisir desa 3 persoalan ini gitu ya. Nah biasanya kan kita potong-potong, ada yang menyentuh pemerintahan desa tapi mengabaikan livelihood, ada juga yang memperhatikan livelihood tetapi mengabaikan pemerintahan desa. Ada yang romantis mengangkat kearifan lokal tapi yang 2 luput. Begitu ya, kalau kita paradigmanya mau memperkuat, tetapi kalau mau menghapus ya harus berani seperti Eropa, dan itu paksaan. Artinya tidak ada kesatuan masyarakat hukum adat, itu tidak ada. Jadi maksud saya ketika negara-negara Eropa itu membasmi atau melenyapkan desa itu, lalu semuanya diserap ke dalam tubuh negara yang kemudian kita kenal dengan sentralisme atau etatisme. Hukumnya tunggal, tidak ada hukum adat, tidak ada hukum sosial, semuanya adalah hukum negara. Gitu ya, itu lalu nggak ada istilah hukum-hukum peraturan desa, peraturan lokal, itu nggak ada. Nah tujuannya itu untuk membentuk namanya warga negara. Ini pengalaman di Eropa begitu ya, tapi bukan berarti kalau kita ini ada desa lalu ada negara, bukan berarti warga negara ini lalu terabaikan. Nah, kita ini membangun kewargaan ini bukan dengan cara negara hadir, bukan, tapi dengan cara urbanisasi. Jadi urbanisasi itu satu membentuk kota, kedua membentuk negara, ketiga membentuk modal, lalu yang keempat mendatangkan orang desa ke kota. Jadi ya seperti kita ini bisa menjadi citizen yang baik atau warga yang baik itu kan 4 menurut saya. Pertama itu bekerja atau berpenghasilan, kedua mengakses layanan publik, ketiga itu taat beradab pada aturan, yang keempat bayar pajak. Gitu ya. Itu warga itu ya. Dan negara yang sehat itu negara yang bergantung pada pajak warga.
bukan mengeksploitasi sumber daya alam, gitu ya. Jadi yang sehat sumber daya alam itu milik daerah, lalu pemerintah pusat itu menarik pajak, gitu ya. Kalau polanya nggak begitu akan selalu ribut antara pusat dan daerah mengenai itu tadi eksploitasi sumber daya alam. Saya kira begitu Bang, kalau kepanjangan mohon maaf dan mudah-mudahan bisa jadi bahan diskusi kita. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Swabina ini sebetulnya kalau yang saya pahami di Bina Desa ini yang tadi Pak, pertama itu mengangkat lokalitas budaya atau kepentingan lokal yang diintegrasikan dengan mengorganisir kepentingan masyarakat lewat pemerintah desa. Nah, tetapi mungkin dari dulu gitu ya, dari lahirnya Bina Desa tahun 70-an itu kita masih di satu nih Pak, kalau pengamatan saya masih di mengangkat lokalitas atau kepentingan lokal dulu gitu. Karena apa? Karena kita sulit untuk masuk ke pemerintah desa untuk yuk bareng-bareng bangun desanya dengan teman-teman komunitas gitu. Nah itu sulit Pak. Mungkin Pak Eko, Pak Suntoro bisa kasih masukan nih Pak. Tipsnya seperti apa sih biar kita bisa mengangkat 3 unsur tadi. Yeah. Yang kedua itu soal maraknya global citizen atau warga global gitu ya teman-teman. Sekarang ini kan yang selalu digaungkan oleh PBB gitu adalah kita adalah warga dunia gitu ya, global citizen. Dengan maksudnya misalnya mungkin teman-teman di sini juga nggak asing lagi dengan yang namanya SDGs gitu ya, karena udah masuk desa juga. Nah ada nggak sih Pak resikonya gitu ya dengan sekarang tergaungkannya global citizen ini untuk teman-teman di desa? Itu aja sih Pak. Iya. Nama saya Agus Guntoro, saya dari Lampung. Yeah. Kebetulan saya beberapa tahun yang lalu itu pernah baca buku-buku karangan tulisan Pak Sutoro Eko tentang regulasi baru desa baru. Saya sangat suka dan itu juga banyak saya referensikan kepada teman-teman itu di Lampung, teman-teman bagian desa, juga pendamping lokal desa. Nah saya kalau lihat baca tulisan Bapak Eko Sutoro juga banyak ilmunya sebetulnya saya itu termasuk teman-teman bagian desa di Lampung. Dan singkatnya kalau saya dari baca-baca buku itu memang memang jadi cita-cita politik orang desa dan semuanya lah itu sudah mau pada kondisi seperti itu yang baik. Kemudian ada demokratisasi di desa, kemudian juga ada pendampingan yang komprehensif, kemudian juga cita-cita desa mandiri, desa bagaimana desa itu bisa berdaulat, terus ada kepemimpinan masa kini seperti itu. Nah tapi pada awalnya ya saya bersama teman-teman itu melihat undang-undang desa itu memang baik gitu kan, bagus gitu pelaksanaan tahun-tahun 2016 sebelum pandemi gitu kan. Tapi kemudian dulu dengan jargonnya bahwa betul negara hadir gitu, negara hadir gitu. Tapi hadirnya negara semakin kesini ini hadirnya memang dalam bentuk peraturan-peraturan yang tadi saya ada diskusi kecil sama teman-teman, ternyata aturannya itu mulai mereduksi sebetulnya, mulai mereduksi undang-undang desa sendiri. Bahkan juga bukan hal yang betul-betul substansi gitu, substantif gitu yang gitu. Nah sehingga juga apakah ini sekarang yang hadirnya negara itu semakin jauh, apakah memang ini sebetulnya di tingkat daerah itu memang nggak ada niat baik pemerintah desa untuk menjadikan desa itu sebagai maksudnya sebagai garda terdepan lah untuk membangun daerah ataupun negara. Tapi tadi yang terjadi memang benar yang disampaikan Bapak tadi, negara hadir itu hadirnya hanya mengeruk, menguras gitu. Ternyata juga ya yang di desa
yang di supradesa tingkat kecamatan juga bukan menjadi bagian representatif orang-orang desa sebetulnya gitu hadirnya, tapi lebih membawa muatan kepentingan supradesa seperti itu. Ini yang terjadi di tempat saya sih Pak ya, di kabupaten saya bilang kabupaten karena saya yang walaupun yang lain ada gitu di Kabupaten Pesawaran. Itu yang pertama. Terus kemudian kemudian di Undang-Undang Desa itu juga kan bicara tentang sistem informasi SID dan juga tadi juga sudah disampaikan desa adat, pemenangan lokal dan asal usul desa, terus ya semualah yang ada lokalitas di desa itu memang itu harusnya yang menjadi hukum tertinggi misalkan di desa. Terus kemudian terkait dengan sistem informasi juga begitu gitu kan. Sistem informasi juga saya sampai ngomong ya hampir semua di desa itu aplikasi gitu kan. Mau buat peraturan tentang APBD saja sudah ada template-nya di aplikasi, sehingga juga itu sudah mengurangi mereduksi proses partisipatif di tingkat bawah sebetulnya, karena hampir berlomba-lomba semua itu ambil aplikasi Pak gitu, aplikasi. Tapi kalau yang lain untuk layanan oke lah ya, tapi yang kemudian di tingkat lokal ada perguruan tinggi juga buat aplikasi sendiri ini, sehingga desa-desa itu ya hanya jadi semacam kayak user aja, pengguna gitu loh, tidak misalkan nggak leluasa untuk desa itu ya, desa juga harus mandiri secara aplikasi, mandiri dan data lain-lain. Itu yang terjadi, sehingga tadi ada konsep konsep penduduk, konsep itu dari statistik dan lain-lain, itu yang terjadi gitu. Nah desa itu ya hanya nerima apa aja lah, nerima sing sekon dhuwur gitu begitu. Begitu sih Pak dari saya. Tentang mengorganisir ya, terutama mengorganisir kelas menengahnya, pemerintahan desa agak kesulitan untuk masuk, sehingga kemudian kita lebih banyak kemudian mengorganisir komunitas dan agak kesulitan untuk masuk ke pemerintahan desa. Nah, kedua tadi tentang global citizen, nanti bisa dijelaskan. Tapi pertanyaannya tentang risiko ketika kita masuk menjadi bagian. Nah, yang tadi kemudian pertanyaannya Mas Agus nih banyak mengenai hubungan antara negara dan desa kali ya, seperti apa? Silakan. Mas Toro bisa. Baik ya. Makanya kan ini istilah SWA ya. SWA itu ya secara historis ya melekat pada desa itu. Ini poin penting yang untuk kita angkat. Nah, 3 poin yang saya sampaikan tadi, lokalitas, kehidupan dan representasi, itu kalau disatukan berarti desa itu sebagai entitas atau sebagai semesta, jadi utuh dia. Nah, saya bisa memahami mengapa banyak teman, entah itu Bina Desa atau Serikat Petani, itu tidak masuk ke ranah pemerintahan desa. Karena pemerintahan desa itu kan jadi birokratik, menjadi alatnya supradesa atau administratif tadi. Sehingga banyak kawan mengatakan, lah untuk apa bergaul dengan pemerintahan desa kalau pemerintahnya semu. Tapi itu menjadi tantangan. Tantangannya luar biasa. Itu termasuk pada waktu itu PNPM Mandiri Perdesaan ya. Ini kan ini pemerintahan desanya dilokalisir, diisolasi, lalu program-programnya masuk ke kelompok masyarakat. Pemerintah desa itu diminta menjadi fasilitator. Itu udah kesalahan besar. Mereka itu pemerintah loh. Kepala desa itu dipilih oleh rakyat loh. Tapi kenapa Anda jadikan sebagai fasilitator? Itu sudah keliru, posisinya sudah tidak duduk gitu. Nah, tantangannya justru bagaimana ini bisa disatukan, dan sekarang ada gerakan dari teman-teman di berbagai daerah itu menghadirkan kawan-kawan muda baik laki-laki maupun perempuan itu untuk reclaim the power ya, merebut kekuasaan.
Jadi artinya kalau ini ada kepala desa, perangkat desa yang sudah, mohon maaf, sudah sepuh-sepuh, entah itu konservatif atau birokratik atau menganggap bahwa kedudukan kepala desa itu sebagai singgasana, maka salah satu gerakan yang bisa kita lakukan adalah merebut kekuasaan. Kita bisa membuat kader-kader muda, kita organisir, memperoleh bagaimana mencari hati dari orang banyak, lalu merebut kekuasaan. Dari sana itu menjadi pintu masuk untuk menghubungkan antara lokalitas, kehidupan, dan representasi. Jadi kalau ada generasi baru, entah laki-laki atau perempuan, yang kemudian berhasil merebut kekuasaan, itu disebut sebagai representasi. Begitu ya, representasinya mereka. Ini rakyat nih, gitu ya. Jadi artinya jangan sampai ini pemerintahan desa itu terlalu birokratik. Kita menghadirkan orang-orang baru, ya. Ini strategi ini sudah cukup banyak. Itu saya kira salah satu strategi ya. Nah, memang teman-teman banyak yang mengalami kesulitan. Ketika ini masuk, mau tidak mau kan ketemu dengan kepala desa. Kami pun di kampus juga begitu. Ada kepala desa yang ya macam-macam lah. Ada yang terbuka, enak. Ada yang diajak diskusi 2 jam, 3 bulan berikutnya ada perubahan baru gitu ya. Tapi ada juga kepala desa yang diajak diskusi berkali-kali ya nggak berubah ya banyak juga gitu. Jadi tergantung ya, itu saya kira sangat kontekstual. Tetapi penting pintu masuknya dari manapun boleh ya, dari manapun boleh. Bisa juga dari petani lalu bertemu dengan kepala desa, dan itu penting untuk dirajut tadi 3 itu. Silakan teman-teman mencoba itu, dan ini banyak kok yang bisa kita lakukan ya. Ada misalnya teman yang di Buton di Sulawesi Tenggara, itu karena kepala desanya itu progresif tapi masih bingung dia. Saya harus berbuat apa? Saya mau berbuat gini dilarang. Saya mau mengusulkan pada camat mengatakan itu nggak ada aturannya begitu. Pusing juga ini kepala desa ini. Lalu ditemani oleh teman, harus kita lakukan siasat. Jadi caranya bersiasat, dan siasat itu prinsipnya itu untuk kepentingan orang banyak, untuk life dan lokalitas itu. Jadi ini akhirnya sengketa sama kabupaten. Kepala desanya berani, semangatnya apa? Rakyat di belakang saya gitu. Jadi semangatnya begitu. Asal itu kompak bersatu sebagai representasi, maka ya pemerintah itu mikir. Setelah proyeknya jadi, lalu pemerintah baru mengakui gitu ya. Mereka mengembangkan ini ya, semacam wisata tapi di laut. Karena sengketa kan, laut itu kan bukan kewenangannya desa, kewenangannya kabupaten. Tapi masyarakat mengatakan, dari dulu kami itu hidup dari laut ini, bukan dari darat. Itu sengketa gitu. Lalu yang desa ditemani oleh teman saya, lalu mereka berani untuk melakukan siasat, lalu mengembangkan desa wisata dengan potensi maritim atau lautnya itu. Lalu rame, setelah rame baru kemudian pemerintah turun, pemerintah mengapresiasi, lalu diberikan penghargaan dan sebagainya. Lah ini kan namanya menumpangi, ini namanya, bukan memberikan ruang gitu ya. Itu di mana-mana begitu. Di sana di Maluku ini ada sejumlah kepala desa karena nggak ada listrik, ya nggak ada listrik, mereka mengambil inisiatif lalu mereka bareng-bareng ketemu camat, Pak Camat ini kami mau bikin listrik tenaga surya begitu, karena nggak ada listrik gitu. Camatnya jawabnya apa? Aturannya nggak ada. Ya mandek lah, ini mandek ini. Jadi mereka hadir, mereka berkumpul, itu namanya representasi itu. Jadi representasi itu maknanya macam-macam lah. Representasi itu ya bisa menghadirkan lokalitas, bisa menghadirkan life atau kehidupan gitu ya. Ini penting ini. Jadi representasi ini jangan sampai ditinggalkan. Ya memang kalau misalnya kepala desanya berat ya tinggallah, kita bisa pindah ke desa lain juga nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa lah gitu ya. Karena memang itu bisa menguras energi luar biasa kalau kepala desanya itu ditemui aja susah misalnya ya. Kepala desanya diganti, Pak. Oh diganti, makanya strateginya tadi kaderisasi, reclaim, merebut kekuasaan, dan itu contoh itu sudah cukup banyak lah gitu. Saya kira
itu salah satu poin yang saya hargai dari teman-teman CSO itu mengkader kalangan generasi muda merebut kekuasaan. Itu bisa bisa mengubah situasi gitu ya. Memang butuh sabar karena kan perjuangan nggak ada yang instan kan begitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua soal global citizen. Citizen itu ada kewajiban, ada pilihan. Kalau negara itu dibuat, maka dia wajib membuat citizen. Nah, lalu ada orang per orang yang punya pilihan. Silakan kalau Anda mau menjadi global citizen, silakanlah. Jadi misalnya ada seorang yang hebat tinggal di sebuah desa di Padang Panjang di Sumatera Barat begitu, tapi dia kerja di perusahaan multinasional, kerja IT gitu ya. Dia bilang saya tinggal di desa tapi bergaji New York begitu ya. Itu kan global citizen itu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari dia ya punya pergaulan sosial dengan tetangganya, mengajari anak-anak muda mengenal literasi digital, literasi IT, itu kan luar biasa. Itu namanya salah satu contoh global citizen. Tidak apa-apa, itu soal pilihan ya. Tetapi maksud saya yang ini loh tadi loh yang pertama, yang kewajiban negara untuk menciptakan citizen itu juga penting. Seperti tadi, orang bisa tinggal di desa, tapi dia menjadi citizen, bukan wong desa, bukan orang gunung gitu ya, bukan orang yang tertinggal gitu ya. Dan tantangan untuk membuat citizen ini memang banyak, luar biasa. Saya kalau berhadapan dengan kalangan ASN, itu saya selalu menyampaikan kritik. Kalau jadi ASN, spiritnya jangan begini, saya bekerja atas dasar aturan hukum, jangan begitu. Kalau saya bekerja dengan dasar aturan hukum, maka inisiatif mati, pembentukan citizen nggak akan terjadi begitu ya. Seperti camat tadi, ada prakarsa dibunuh dengan aturan, prakarsa dibunuh dengan aturan. Saya selalu mendorong ASN itu jadilah sebagai republik guardian, penjaga republik. Penjaga republik itu intinya ya bekerja atas dasar kehendak rakyat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat gitu. Makanya kan ASN itu kan macam-macam kalimatnya. Misalnya ada yang begini, kita ini di zaman milenial harus bekerja dengan digital. Saya nggak begitu peduli lah gitu ya. Silakan digital itu menjadi alat, tetapi tidak harus mengubah Anda menjadi pejabat digital. Sekarang itu banyak orang-orang yang karena gandrung digital lalu ini termasuk kepala desa. Saya juga kritik, ada kepala desa yang mereka sadar bahwa kepala desa itu jabatan politik, tetapi sehari-hari dia mengubah dirinya menjadi pejabat digital. Dia memamerkan perangkat digitalnya, tapi dia tidak pernah bergaul, bergulat, bergelut dengan rakyat, dengan hajat hidup orang banyak. Saya ngomong begitu, saya nggak bangga IT di kantor Anda itu hebat, canggih, tetapi Anda tidak pernah bergelut dengan rakyat. Gitu loh. Jadi jadilah sebagai pejabat politik yang beneran, karena politik itu soal nilai, soal kebajikan untuk kepentingan orang banyak. Jadi jangan disangka bahwa politik itu sesuatu yang kotor. Itu namanya politis kalau yang kotor. Kalau politik itu untuk kemuliaan begitu ya. Kalau politis itu sesuatu yang antagonistik, sebuah cara, strategi, taktik untuk meraih kekuasaan. Begitu. Jadi kita dorong, jadilah pejabat politik yang bergulat, bergelut dengan rakyat sehari-hari. Nggak usah bangga, kantornya megah, kantornya baik, SDM-nya canggih, tapi kerjaannya hanya mengurus 52 surat. Gitu loh. Ini perlu ditembak, 52 surat itu di seluruh republik tuh. Suratnya untuk siapa? Ya untuk negara, untuk kepentingan negara, untuk namanya civic service namanya. Jadi pelayanan publik itu kan ada dua, civic service sama civil service. Kalau surat menyurat itu namanya civic, itu namanya kewajiban warga kepada negara. Tapi kewajiban negara kepada warga atau civil service itu kurang dilayani dengan baik gitu. Kita mendorongnya, maksud saya ke sana. Dan sekarang juga ada netizen. Netizen itu ya warganet lah. Itu saya sebut kerumunan kalau itu ya. Kerumunan ya. Jadi media sosial itu adalah negara bagi netizen. Jadi negara ini ya bisa menjadi tempat, maksud saya media sosial sebagai negara
itu bisa untuk kepentingan banyak hal, bisa untuk berjaringan, bisa untuk berkomunikasi, bisa untuk kebaikan lah. Tapi juga media sosial itu bisa menjadi tempat untuk bergunjing, untuk mencaci maki, untuk hoax, untuk macam-macam. Makanya nggak menarik ini. Jadi artinya netizen itu juga bisa untuk mendukung pembentukan citizen, tapi juga bisa merusak. Kalau sudah mengalami distorsi, oh itu kerumunan itu kan begitu ya. Jadi artinya media sosial itu menjadi tempat untuk anti politik, untuk membicarakan orang lebih percaya bukan pada kebenaran dan kebaikan, tetapi sesuatu yang justru bohong misalnya. Nah itu saya kira sisi lain, tapi silakan teman-teman ya. Ada kesenjangan, ada yang punya posisi global citizen, tapi ada yang masih istilahnya wong deso gitu ya. Jadi kalau wong deso itu masih sangat jauh itu dari cita-cita citizen gitu ya. Mereka pasti nggak bayar pajak itu kalau wong deso itu kan. Karena ya memang yang mau dipajaki sudah nggak ada gitu ya, nggak ada. Apalagi di kampung saya itu para petani sawah nggak punya, cangkul nggak punya, udah itu namanya wong deso betul itu. Pasti nggak pernah bayar pajak itu, begitu ya. Nah itu yang pertama dari Mbak Lugita, terus dari Mas ini ya, Mas Agus ya. Ya itu apa? Begini, undang-undang desa itu tendangan 1 gol DPR kepada pemerintah, 1 gol aja. Tetapi pemerintah setelah itu membalasnya 10 kali gol gitu ya. Tapi sebenarnya birokrasi, distorsinya ini luar biasa. Termasuk misalnya ada istilah program dana desa, itu kan udah kesalahan serius. Tidak ada istilah program dana desa. Dana desa itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab desa. Dia bukan programnya pemerintah. Jadi pemerintah itu tidak bisa membuat namanya prioritas. Begitu. Nah lalu pejabat Kementerian Desa mengatakan begini, rekognisi dan subsidiaritas itu kan abstrak. Cara kami mendaratkan undang-undang desa itu ya dengan SDGs desa itu. Kalimatnya begitu. Lalu saya katakan, Anda ini adalah sosiolog yang tidak sosiologis, begitu. Sama dengan politisi tapi tidak politik, begitu. Jadi apa sih yang konkret yang membumi dalam undang-undang desa? Itu kita kembalikan pada prinsip kepentingan masyarakat setempat. Kepentingan masyarakat setempat itu ya bisa lokalitas, bisa penghidupan, bisa juga representasi. Itu yang akan membedakan satu desa dengan desa yang lain. Ada yang berkepentingan tentang wisata, ada yang berkepentingan tentang hutan, ada yang berkepentingan tentang air, begitu ya. Di Jogja itu debat, karena DIY itu gencar dengan istilah pendekatan kebudayaan, lalu desa-desa yang butuh air terabaikan. Ya jangan begitulah. Ya, kepentingan masyarakat setempat itu beda. Antara desa di Bantul dengan desa di Gunung Kidul itu berbeda. Yang Gunung Kidul butuh air, yang Bantul butuh budaya, butuh wisata. Gitu ya. Jadi kita kembalikan ke kepentingan masyarakat setempat. Kepentingan masyarakat setempat itu sama dengan kerakyatan pada sila keempat. Kerakyatan itu apa? Kepentingan masyarakat setempat itu apa? Gampang. Yang jadi buah bibir gitu ya. Yang jadi buah bibir masyarakat setempat itu kelihatan itu satu desa dengan desa yang lain. Satu kabupaten pun juga bisa kita temui begitu. Jadi ini bukan sesuatu yang abstrak. Bukan. Nah itu kesalahannya begitu. Rekognisi subsidiaritas itu dianggap abstrak. Oh enggak, bisa. Tergantung kita cara menyelaminya gitu. Makanya tadi saya katakan bukan kepentingan masyarakat sebagai hukum tertinggi, tapi bergeser menjadi prioritas menteri sebagai hukum tertinggi. Itu merusak undang-undang. Dan upaya memperlakukan itu memang berat. Jadi SDGs desa itu juga kekeliruan besar. Dulu undang-undang desa itu diperjuangkan dengan susah payah, tetapi Menteri Desa mengubahnya dengan seenaknya sendiri menjadi SDGs desa.
Itu sudah menyimpang dari 3 prinsip tadi, lokalitas, live, sama representasi. Jadi menjadi proyeknya menteri gitu. Sehingga perjuangan itu menjadi terseok-seok. Jadi kalimat saya, ini undang-undang desa ini menyediakan jalan yang lapang, meskipun itu jauh tujuannya dan nggak mungkin bisa dicapai dalam waktu satu kepemimpinan kepala desa. Ini jauh jalannya, tapi lapang. Nah, pemerintah dalam hal ini birokrat, teknokrat itu memindahkan, mengalihkan jalan yang lapang itu ke jalan yang jelek, berliku, ya, terjal, sulit begitu. Jadi hanya orang nekat yang bisa melewati itu. Kalau nggak nekat, konservatif. Kepala desa menjadi bodoh dan konservatif karena aturannya begitu. Dan memang itu akhirnya melelahkan. Ada banyak orang yang berani keluar dari the box, keluar dari kerangka SDGs desa itu, lalu nanti diperkarakan lah. Meskipun nanti di pengadilan akhirnya menang ya, akhirnya bebas lah. Ini kepala desa. Tapi kan capek ini, melelahkan. Jadi artinya apa? Ya uang itu sekarang sebagai kekuasaan atau istilahnya keuangan yang maha kuasa. Jadi semuanya untuk menghamba pada uang. Padahal ini Profesor Renard Kasali itu mengatakan kita ini bisa memilih uang itu mau kita jadikan sebagai pelayan yang excellent atau sebagai tuan yang buruk. Nah ini sekarang ini di zaman teknokrasi ini uang itu jadi berhala. Apa-apa uang gitu. Tapi rakyat terabaikan dengan baik ya. Jadi maksud saya begini. Segala sesuatunya membutuhkan aturan. Segala sesuatu itu membutuhkan uang. Tetapi aturan bukan segala-galanya. Uang bukan segala-galanya. Nah, tetapi kalau misalnya dibalik uang menjadi segalanya, aturan menjadi segalanya, yang bisa kita lakukan siasat, Mas Agus. Itu melelahkan dan tugas kita sebagai transformer, teman-teman ini kan transformer ini. Menjadi organizer ya. Itu tadi mendampingi para pemimpin lokal, organisasi-organisasi rakyat itu untuk melewati jalan yang sulit tadi. Gitu. Jadi siasatnya luar biasa dan memang ada desa-desa yang kemudian bisa sukses melewati itu meskipun agak berat dan butuh keberanian ekstra gitu ya. Nah, saya nggak tahu ya nanti kalau rezim baru ya. Ini kan penting ya, kalau sekarang itu kita para pegiat desa itu sudah nggak punya jangkar lagi di Senayan. Jadi dulu itu keberhasilannya itu karena punya kolaborasi, punya jangkar politik di Senayan. Nah setelah 2014 ke sini, periode DPR udah periode 2 kali ini, itu nggak ada jangkar itu. Jadi lemah sekali gitu. Jadi saya kira begitu. Apa yang kami lihat dan apa yang kami rasakan di desa itu terkait dengan banyaknya program-program yang masuk di desa, termasuk bagaimana bantuan-bantuan BLT, PHK dan lain-lain. Itu PKH, program keluarga harapan. Ya. Sejak adanya bantuan-bantuan tersebut itu ternyata bantuan tersebut itu membuat warga itu semakin malas dan selalu menunggu bantuan. Kemudian dan ini menjadi sebuah tantangan buat kami di desa yang mengorganisir warga di desa itu, ketika kita mengajak warga untuk bergabung di komunitas atau organisasi, mereka kurang tertarik atau kurang berminat karena semuanya itu indikatornya adalah uang. Karena terbiasa dengan program-program bantuan dari pemerintah. Nah itu adalah sebuah tantangan buat kami di desa, di komunitas. Bagaimana membangun kesadaran warga untuk bagaimana dia bisa menjadi warga yang memimpin dirinya sendiri, yang membangun desa.
Itu adalah tantangan kami. Nah, mungkin ada dari masukan Bapak. Ya, ya. Bagaimana strategi, bagaimana Ya. cara-cara kita untuk mengorganisir desa yang diperhadapkan dengan banyaknya bantuan-bantuan yang semuanya itu warga membuat warga semakin menurut saya semakin tidak bergantung pada bantuan-bantuan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama yang sesuai dengan yang saya alami di wilayah Kabupaten Banggai, bahwa hasil dari analisis kita mau bilang bahwa ada proses generalisasi negara terhadap situasi desa, sehingga muncul sebuah kebijakan yang memang misalnya itu coba disamaratakan harus terpraktek di sebuah desa. Nah, saya melihat ini tidak berdiri sendiri dia Pak. Ada sebuah situasi negara yang sistematik, misalnya pada sistem yang namanya kapitalisme itu juga yang membiasakan orang kemudian punya kesadarannya jadi kapital, ukurannya duit. Sehingga seperti yang dibilang Bapak tadi terkait soal perebutan kekuasaan, mengorganisir itu menjadi hal yang ke-17 saya. Karena rata-rata masyarakat di desa pun pada saat terbentuk dari momentum pada saat perebutan kekuasaan, ukurannya tetap kurang. Itu di mana-mana jadinya begitu. Di beberapa tempat di wilayah saya kemarin saja 8 tahun saya mengorganisir, itu cuma dikalahkan 400.000 per kepala. Nah, saya mau melihatnya ada tidak, maksud saya, sehingga saya berharap besar ada tidak metodologi lain yang kemudian mengorganisir mampu mempertahankan secara ideologis bahwa kita punya kepentingan bersama untuk bicara soal perubahan. Karena pada sisi lain maksud saya, kita secara tidak langsung melawan sistem negara. Negara punya kebiasaan membiasakan dan merubah karakter masyarakat desa dengan bergantung pada soal bantuan seperti bilang oleh Bukasma tadi. Tapi kita punya pemikiran yang ideal menurut kita bahwa partisipasi murni dari rakyat itu sangat penting untuk memunculkan sebuah entitas daripada desa itu sendiri yang menurut Bapak tadi memang punya kebutuhan dan ciri yang berbeda-beda di setiap desa itu. Tetapi kemudian pada tingkatan akhirnya kita menyadari bahwa kalau kita mampu memunculkan itu dengan siasat, secara tidak langsung saya mau bilang bahwa kita lawan negara. Karena negara punya kepentingan yang berbeda di balik pembangunan desa menurut mereka, menurut negara, dan menurut kita. Karena terstruktur dia. Kalau undang-undang desa kita bicara soal bagaimana kemudian kedaulatan desa itu muncul di balik undang-undang desa, justru seperti bilang oleh Mas Agus tadi, regulasi turunannya justru mereduksi. Sampai soal prioritas itu ditentukan lewat Perbu, soal rekening-rekening itu oleh bupati yang mau memasangkan program atau visi misi dia selain pada saat dia mencalonkan. Kan kacaunya di situ. Kalau berani melawan, ada saja alasan yang mau dicari untuk jadi celah, dia diperiksa harus. Dan itu di wilayah saya Kabupaten Banggai ada sekitar 10 lebih kepala desa yang mau keluar dari sistem itu dengan bersiasat, ujungnya di penjara dia. Ini adalah sebuah fenomena yang kemudian harusnya menjadi pendiskusian bersama. Bagaimana kemudian kita mau bersiasat, tetapi kemudian kita tidak diakali juga lewat itu tipuan-tipuan soal temuan lah segala macam. Karena begitu dia keluar dari rekening, satu desa itu bersepakat misalnya LPM, BPD, pemerintah desa dan keterwakilan semua masyarakat untuk bersepakat program prioritasnya yang tidak ada rekeningnya. Didiskusikan dengan dinas PMD, diiyakan, tetapi oleh bupati tidak. Ujungnya apa? Di penjara hari ini. Dengan alasan cuma satu Pak, alasannya tidak sesuai dengan tidak ada rekeningnya. Nah itu yang menurutku menjadi pekerjaan sangat berat juga. Kalau kemudian kita mengambil ada gerakan pengambil alihan kekuasaan pada tingkatan desa. Kemudian hari ini negara juga mau punya intervensi yang kuat sejak lama,
membentuk sebuah karakter masyarakat yang bergantung pada modal bantuan. Itu lawan. Sebuah tantangan tersendiri. Yang kedua, kalaupun kita menemukan dan mampu mendorong kader yang progres pada tingkatan desa, kemudian dia mau bersiasat, tetap ada jebakannya dari pemerintah daerah. Jadi saya berharapnya minimal share kita lah, biar bagaimana kemudian ada tidak metodologi lain yang kemudian bisa kita bawa pulang untuk jadi tanggung jawab secara moral kita tentang keilmuan itu, begitu Pak? Ya. Baik, ini Kak Kasma ya, soal bantuan ya. Bantuan itu idealnya ya, idealnya itu kan solusi di masa darurat, masa krisis atau bencana. Kan kalau di masa normal itu konstitusi Republik di seluruh dunia itu kan mengatakan bahwa kedaulatan rakyat itu sebagai hukum tertinggi. Tapi kalau di masa darurat seperti pandemi kemarin, itu keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi. Sehingga peran distribusi negara termasuk bantuan itu yang paling utama. Itu solusi darurat ya, solusi darurat. Tapi kalau di kita kan diabadikan menjadi solusi populis yang merakyat. Dari dulu bantuan namanya ya. Nah, kita tidak dididik, tidak dilayani dengan prinsip konstitusi. Kalau konstitusi itu kan sebenarnya begini, mau negara, mau daerah, mau desa gitu ya. Itu kan prinsipnya bersatu, berdaulat, adil, makmur. Bersatu itu pastilah, itu sebagai bangsa bersatu. Sebagai rakyat secara politik berdaulat. Jadi bersatu itu bangsanya. Kalau yang berdaulat rakyatnya, lalu adil itu warganya lah gitu ya, adil makmur. Nah, untuk menuju ke sana itu kecerdasan bangsa itu, mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Jadi tetap saja pintu pertamanya adalah edukasi, pendidikan. Pendidikan ini memang ya semangatnya kan mencerdaskan, membebaskan manusia kan semangatnya, bukan menghafalkan rumus. Nah kalau kita pendidikan kita baru menghafal rumus ya artinya kita tidak akan bisa menjadi bangsa, negara, daerah, desa yang bersatu, berdaulat, adil, makmur. Ditambah lagi solusi kesejahteraannya itu direduksi menjadi pengurangan kemiskinan, penanggulangan kemiskinan, lalu pendekatannya adalah bantuan. Nah, sebaliknya akses setiap orang, akses warga terhadap hajat hidup orang banyak yang tidak dikembangkan. Yaitu tadi bahasanya, lalu warga itu malas malas bekerja itu di mana-mana, menunggu bantuan. Itu dikeluhkan oleh para bupati di Papua, tidak hanya di Papua, Pak Bupati, di Jawa, di kampung saya juga begitu. Gitu ya. Jadi solusinya lalu dipermanenkan. Itu kan solusi darurat yang dipermanenkan itu. Namanya bantuan itu loh. Jadi ibarat orang kecebur di sungai itu segini ini loh. Segini ini, jadi orang itu dikasih bantuan supaya tidak tenggelam. Jadi bantuan itu konsepnya begitu, supaya tidak tenggelam. Tapi dia juga tidak akan bisa naik dari kubangan air itu. Orang Jawa bilang tidak bakal mentas dari air itu begitu ya. Ya itu hanya merawat supaya tidak tenggelam aja. Tapi kalau misalnya kena air yang lebih besar lagi ya bisa tenggelam kan gitu. Jadi itu solusi darurat yang dibikin permanen. Program yang menyenangkan rakyat tapi sebenarnya tidak menolong rakyat. Itu yang selalu saya kritik kalau ketemu bupati, ketemu para politisi ya gitulah. Rakyat itu tidak hanya disenangi lah, tapi juga ditolong, diberdayakan, dimuliakan begitu. Kalau programnya bantuan terus ya tidak akan jadi apa-apa. Itu satu hal. Hal yang lain, bantuan itu juga menimbulkan masalah ya. Kalau si A, si B, karena ini ada kriteria, ada indikator,
yang A dapat, yang B tidak. Lalu yang B kan pasti protes, loh kenapa dia dapat saya tidak? Itu kan menimbulkan masalah di bawah. Di mana-mana kan begitu. Akhirnya terjadi yang sebelumnya antara si A sama si B itu baik-baik saja karena si A dapat, si B tidak dapat, lalu persatuannya itu terganggu misalnya. Kan begitu. Oleh karena itu sebenarnya ini tantangan yang luar biasa Kakak untuk melawan istilah saya normalisasi yang darurat tadi loh. Ini kan darurat yang dinormalkan ini kan gitu. Padahal kan sebenarnya itu darurat. Nah, oleh karena itu satu poin yang mau saya katakan itu pesan tadi Bang Ebit itu soal kepentingan bersama. Kalau kita bekerja dalam ruang yang sama dalam wadah desa itu, kita harus mengejar apa itu yang disebut dengan kepentingan masyarakat bersama itu. Itu sedikit mengalihkan. Ya meskipun kepentingan bersama itu nanti tidak akan mengcover setiap orang, tidak akan, tapi sekurang-kurangnya ada sesuatu yang ini ya, yang bisa mempersatukan mereka. Entah itu kalau di Gunung Kidul ya gerakan air misalnya, ada air yang memang dibor begitu ya, ada air yang menanam dengan cara menanam pohon. Dengan menanam pohon itu luar biasa itu. Jadi setiap rumah tangga menanam pohon dengan keyakinan nanti memanen pohon sekaligus juga memanen air. Jadi ada sesuatu yang nanti dikejar bersama. Jadi ajaran Soekarno tentang gotong royong itu sebenarnya bukan mengerjakan fasilitas publik secara gratis. Sebenarnya bukan itu. Tetapi gotong royong menurut Soekarno itu adalah berjuang secara bersama karena kepentingan yang sama dan tujuan yang sama. Entah itu ada yang berkepentingan tentang air, ada yang pengen mengangkat wisata misalnya, desa wisata misalnya, itu yang bisa istilahnya bermanfaat bagi orang banyak. Saya kira setiap desa akan punya potensi yang berbeda-beda dan potensi itulah yang kemudian bisa diangkat menjadi kepentingan. Syukur satu desa itu potensinya bisa lebih dari satu, sehingga pemerataannya bisa menjadi lebih luas. Ada sebuah desa di atasnya Candi Borobudur di sana di Magelang, itu cerita kepada saya, Mas, saya mau mengembangkan wisata begini nih. Jadi wisatanya alami lah. Nanti orang datang sini yang melihat pemandangan alam sekaligus pengen metik durian ya durian, pengen metik mangga ya mangga, gitu ya. Itu baik gitu ya. Tapi maksud saya desa jangan latah. Sekarang ini loh latahnya luar biasa. Dengan desa wisata itu latah sekali. Kalau Anda mau meningkatkan kemakmuran rakyat, ya produksi itu yang paling utama. Jadi entah itu produksi, entahlah terserahlah nanti di Jeneponto apalah kira-kira ya.